Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan lanjut untuk berkeliling dari benua ke benua. Saat ini kita masuki tour yang terakhir, yaitu benua Australia dan Antartika. Iya, ini dia kondisi geografis dari benua Australia. Secara astronomis, benua Australia ini terletak pada 10 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur hingga 154 derajat bujur timur. Secara geografis dapat dikatakan bahwa benua Australia ini terletak di belahan bumi bagian selatan. Adapun batas-batas dari benua Australia yaitu di sebelah utara ada Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Kemudian tadi di sebelah utara Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah timur itu ada Laut Koral, Laut Tasman, dan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan dan sebelah barat itu adalah Samudra Hindia. Australia ini merupakan benua terkecil di planet bumi dan mayoritas atau daratannya itu jarang ada puncak gunung. Ya, dapat dikatakan paling datar di antara benua lainnya. Sebagian besar wilayah benua Australia ini berupa gurun pasir, plato, dan dataran rendah yang sempit di pantai barat dan timur. Wilayah Australia ini memiliki beberapa iklim, seperti iklim tropis yang ada di bagian utara, iklim subtropis di wilayah bagian barat daya dan sepanjang pantai selatan Australia. Kemudian iklim laut itu di pantai timur Australia yang menerima hujan sepanjang tahun sebagai pengaruh adanya angin pasat tenggara, dan iklim gurun itu berada di bagian barat Australia. Kita lanjut ngomongin potensi sumber daya alam di Australia. Benua Australia memiliki hutan hujan tropis dan padang rumput di utara serta hutan eukaliptus di selatan. Benua Australia ini memiliki tanaman khas, antaranya eukaliptus yang memiliki 569 jenis dan akasia yang memiliki 772 jenis. Di benua Australia juga memiliki banyak hewan khas. Rata-rata hewan khasnya itu adalah hewan marsupial atau hewan berkantong seperti kanguru, wallaby, wombat, koala, dan possum. Untuk pertaniannya sendiri, penduduknya itu mengusahakan antara lain gandum, tebu, buah-buahan, dan sayuran. Aktivitas perikanan di Australia ini tergolong usaha komersial atau usaha yang umum, dengan ikan tuna dan ikan salem itu menjadi produk ikan kalengan di Australia. Untuk pertambangannya sendiri, benua Australia itu memiliki beberapa tambang seperti emas, batu bara, bauksit, besi, dan minyak bumi. Untuk industrinya di sini itu cukup berkembang dengan baik. Ya, industrinya itu antara lain ada industri mesin-mesin, industri mobil, kapal, elektronik, besi baja, industri bahan makanan, dan peralatan kedokteran. Adapun pusat perindustriannya itu ada di Sydney. Lanjut ke sumber daya manusianya. Jumlah penduduk Australia ini kurang lebih berjumlah 23.969.000 jiwa menurut Census World Population Prospect tahun 2015 dengan angka kepadatan penduduknya yaitu 3. Benua Australia ini menjadi negara Australia ini menjadi negara maju karena tingkat pendidikannya yang tergolong baik. Lalu kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan penduduknya itu tergolong tinggi. Kemudian penduduk di Australia ini terbagi menjadi 2, ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk aslinya yaitu suku Aborigin yang sekarang menjadi suku yang atau penduduk minoritas. Sedangkan penduduk mayoritasnya adalah para imigran atau pendatang dari Eropa. Nah, ini dia negara bagian yang ada di Australia. Oh iya, Australia ini merupakan benua sekaligus suatu negara yang memiliki 7 negara bagian. 7 negara bagian itu antara lain ada Victoria beribu kota di Melbourne, Queensland beribu kota di Brisbane, New South Wales beribu kota di Sydney, Tasmania beribu kota di Hobart, Australia Selatan beribu kota di Adelaide,
Australian Capital Territory atau wilayah ibu kota Australia itu di Canberra dan Australia Barat beribu kota di Perth. Ini dia peta dari benua sekaligus negara Australia, bisa kalian simak. Lalu kita menuju ke selatan. Nah, ada benua yang tidak kalah besarnya dari benua yang lain, yaitu benua Antartika, benua terdingin yang ada di planet Bumi. Antartika memiliki letak astronomis yaitu 50 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang selatan karena memang letaknya ada di belahan bumi selatan. Bahkan kalau kita lihat di globe itu ada di bawah. Antartika ini merupakan zona bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun, ya. Jadi tidak boleh diklaim, ya, bebas. Sebagian besar permukaannya itu tertutup es dan salju setebal kurang lebih 2440 meter. Dengan puncak tertingginya di benua Antartika itu yaitu Gunung Vinson. Benua Antartika ini dikelilingi oleh laut dan samudra. Salah satunya adalah Samudra Antartika atau Lautan Selatan. Dengan benua terdekatnya yaitu Afrika, wilayah selatan, Amerika Selatan, dan Australia. Antartika ini menjadi habitat para penguin kutub, mayoritas dihuni oleh para penguin kutub. Adapun para peneliti dan ilmuwan, namun mereka hanya pada jangka waktu tertentu, tidak menetap. Nah, sedangkan vegetasi di sini atau lingkungannya itu tundra. Tundra itu daratan yang luas tanpa adanya pohon, karena jelas di sini tuh wilayahnya es. Ya. Oke, setelah kita ke Antartika, kita akan lanjut. Oh, sebentar. Ini dia peta benua dari Antartika. Ini bisa dilihat kalau kalian lihat dari globe, ya. Bentuknya kalau dari atas seperti ini. Bisa dilihat. Nah, setelah mempelajari benua-benua, kita juga harus tahu samudra-samudra yang ada di dunia. Masih ingat ada samudra apa aja? Iya, ada 5 samudra saat ini yang kita ketahui. Samudra yang pertama adalah Samudra Pasifik. Ya, Samudra Pasifik ini punya arti kedamaian. Kalau kalian lihat di peta, itu ada yang memberi nama Lautan Teduh Kedamaian. Ya. Nama ini diberikan oleh seorang navigator Portugis yang bernama Ferdinand Magellan pada tahun 1520. Samudra Pasifik ini merupakan samudra terluas di permukaan bumi dengan luasnya kurang lebih 165.700.000 km persegi dan kedalaman rata-ratanya itu 4.280 meter. Dasar Samudra Pasifik ini sering timbul gempa bumi yang dapat menyebabkan gelombang besar atau tsunami. Contohnya di negara Jepang itu kan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di kawasan Samudra Pasifik ini terdapat beberapa gugusan kepulauan dan negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia yang biasanya juga disebut sebagai kawasan Oseania. Lanjut ke Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini terletak di antara benua Amerika di sebelah barat dan benua Eropa serta benua Afrika di sebelah timur, yang merupakan samudra terluas kedua di dunia setelah Pasifik. Samudra Atlantik ini memiliki kedalaman rata-rata 3.600 meter. Samudra Atlantik merupakan samudra tempat munculnya gelombang El Nino dan La Nina. Ya, itu fenomena yang berkaitan dengan cuaca. Serta terdapat fenomena segitiga Bermuda di pantai timur Amerika Serikat yang terkenal karena daya gravitasinya yang besar dan sering terjadi menghilangnya kapal-kapal maupun pesawat yang melintas di segitiga Bermuda. Lanjut ke Samudra Hindia. Samudra Hindia memiliki luas kurang lebih 73.400.000 km persegi. Samudra Hindia memiliki kedalaman rata-rata 3.900 meter. Samudra Hindia dikelilingi oleh 4 benua,
yaitu benua Afrika, benua Asia, benua Australia, dan benua Antartika. Samudra Hindia merupakan samudra yang menjadi sumber bagi timbulnya hujan di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia di wilayah Asia Tenggara kan. Samudra Hindia lebih aman untuk lalu lintas laut karena jarang terjadi badai besar. Jadi untuk badai besar itu lebih sering terjadi di Samudra Atlantik. Lalu Samudra Arktik. Samudra Arktik ini terletak di utara benua Asia, Amerika, dan Eropa. Secara keseluruhan, Samudra Arktik ini mengelilingi kutub utara atau biasa disebut Laut Utara. Laut Antara, sorry. Samudra ini merupakan samudra tersempit di dunia. Kedalamannya rata-rata mencapai 1.300 meter. Samudra Arktik terdiri atas lautan es yang terus membeku sepanjang tahun. Nah, karena wilayahnya di utara, jadi beku. Ada satu lagi samudra yang tergolong baru. Mungkin asing di telinga kalian. Ini dia Samudra Antartika atau Lautan Selatan. Samudra Antartika ini merupakan samudra termuda yang diakui keberadaannya oleh dunia. Ya, seperti namanya, samudra ini terletak di belahan bumi selatan, tepatnya di kutub selatan, mengitari benua Antartika. Ya. Ditemukannya tahun berapa? Tahun 2000 oleh International Hydrographic yang mengesahkan nama samudra terbaru itu sebagai badan air yang membentang dari pantai Antartika ke garis 60 derajat lintang selatan. Samudra ini dibuat penamaan secara terpisah karena memiliki karakteristik air laut yang cukup berbeda dengan perairan di sekitarnya dengan samudra-samudra yang mengelilinginya. Air dapat diangkut di sekitar samudra ini cukup cepat, ya, karena adanya arus sirkumpolar Antartika yang beredar di sekitar Antartika. Jadi adanya perbedaan suhu dengan antara lautan Antartika dengan samudra-samudra yang mengelilinginya. Samudra Antartika ini memiliki luas wilayah mencapai 20,3 juta kilometer persegi atau menempati sekitar 20% dari seluruh permukaan laut di bumi. Hal ini menjadikan Samudra Antartika berada di urutan keempat dari samudra terbesar di dunia. Nah, jadi ini dia mengenai Samudra Antartika. Ini dia petanya untuk pembagian samudra-samudra yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, yang ada di dunia. Di sebelah utara ada lautan atau Samudra Arktik, lalu ada sebelah timur ada Samudra Pasifik. Ya, di sebelah selatan ada Samudra Antartika. Ya, di tengah-tengah ada Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Nah, bisa kalian cermati sendiri. Ini petanya. Nah. Oke, akhirnya selesai juga tuh kita mengelilingi benua-benua dan samudra. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti tuh keliling dunia. Ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.